Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur kalau sore hari ini kita boleh berbakti bersama-sama. Saudara, kalau kita hidup dengan Tuhan dan sungguh-sungguh mau menurut akan firman-Nya dan pesan-pesannya, maka sebetulnya kita hidup tidak penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, atau masalah-masalah. Kita sebetulnya dari langkah demi langkah benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Dan kita memasuki hidup hari demi hari itu penuh dengan sukacita. Karena hal itu saya alami sendiri dari hari ke hari. Tadi pagi juga Tuhan indah sekali berbicara. Dan saya sangat terharu sekali akan kasih-Nya Tuhan. Kemarin pada waktu persekutuan di tempat di jalan apa kemarin? Pregolan ya. Pregolan kemarin. Saya bertemu dengan seorang teman lama, seorang pendeta. Kita berbicara ya ketemu sebentar gitu. Tapi dia ternyata itu menegur saya. Dia mengatakan begini, sombong amat kamu sekarang ya, mampir aja ndak mau. Saya bilang, saya itu ndak pernah mampir-mampir. Saya bilang, saya selalu pergi pelayanan ya pelayanan. Kalau mampir-mampir itu ya main, rekreasi sama istri, anak-anak, lah itu mampir-mampir. Tapi kalau pelayanan saya tidak pernah mampir. Saya mengatakan sebab pelayanan, ya udah bisa dong. Masuk mampir sebentar aja udah bisa. Saya bilang, lah enggak, model saya itu begitu. Saya bilang, saya dulu sampai mampir kok, nyari rumahmu. Loh ya terserah. Saya bilang, kalau kamu mau mampir ya mampir, tapi jangan minta balasan gitu. Saya bilang. Lalu dia agak sampai saya lalu agaknya ya agak kata-kata saya itu agak kasar sedikit. Saya bilang, ya sudahlah terserah kamu bagaimana kamu mau nanggapi. Pokoknya saya tidak bisa begitu. Saya bilang, itu perkara gitu saja. Itu kan kelihatannya sepele loh. Pada malam hari jam 3 saya bangun. Saya pergi ke belakang kencing. Di kamar mandi itu sambil saya jalan itu Tuhan ngomong lagi, Yusa. Kaget saya. Yang ngomong sama saya. Jadi saya pergi ke belakang itu ternyata dengan Tuhan. Dia ngomong gini, Yusa. Apa Tuhan? Nah ya, omonganmu kemarin itu apa ndak menyakitkan hati? Loh yang mana? Saya bilang. Lah wong di minta mampir kok jawabannya kayak gitu. Oh iya ya Tuhan, saya bilang. Lalu saya masuk ke kamar, saya sembahyang. Saya bilang, coba sih Tuhan, jelaskan situasinya, kembalikan pada tadi malam dan Engkau berbicara. Dan saya dilihatkan keadaan saya dan hati orang itu, teman saya itu. Dia agak tersinggung. Dan saya bilang, ya Tuhan, aku dulu kok bisa menguasai 100% gitu sih Tuhan. Bisa lebih rendah hati, lebih sabar, lebih gitu. Lalu saya lihat diri saya, iya Tuhan, saya ini enggak tambah lama kok, enggak tambah baik, tambah kelihatan jeleknya. Saya bilang, sedikit salah sini, salah. Kok kelihatan semua, saya bilang. Kok engkau kuasai 100%. Lalu Tuhan mengatakan, ya, kalau aku kuasai kamu terus, kapan kamu dewasanya? Loh, ini loh saudara. Lah kok tambah kelihatan jeleknya semua? Lah iya, wong kacamatanya itu kacamataku, bukan kacamatamu. Iya, saya bilang. Nah ini loh saudara. Sekarang kita perhatikan, kalau saudara melihat diri saudara di dalam hidup saudara menjadi orang Kristen, dari permulaan, ada yang jadi orang Kristen baru sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, ada toh ya? Semua ya, dari kecil. Kita itu tambah lama, kelihatannya tambah baik, atau merasanya tambah borok, tambah bobrok. Coba kita periksa diri kita pribadi demi pribadi. Apakah kita ini tambah lama tambah baik atau tambah jelek?
harusnya tambah baik. Tapi mengapa justru tambah kelihatan yang jelek-jelek? Ini loh saudara. Itu kalau saudara merasa bahwa saudara sudah baik, hati-hati. Justru disitulah letaknya kesombongan. Kita harus selalu berkaca, bercermin dengan Tuhan. Sebab tiap hari saudara, Dia mau berbicara kepada kita. Dia mau memberikan cermin itu kepada kita supaya kita melihat apa yang terjadi tiap-tiap hari di dalam hidup kita. Dan kalau kita benar-benar memanfaatkan saat-saat itu, maka kita akan melihat bagaimana keadaan kita sebenarnya. Ternyata tiap hari kelihatan terus jeleknya, salahnya. Ini kenyataan yang saya alami. Sampai kadang-kadang saya itu setengahnya begini. Lah iya Tuhan, aku ini dari hari memperbaiki, tapi kok salah terus, tidak pernah benar, saya bilang. Lalu Tuhan mengatakan, loh justru kalau aku lihatkan itu, kan aku malah mengasihi. Iya, saya tahu, saya bilang. Tapi saya jadi jengkel sama hati, pikiranku sendiri, sama tubuhku sendiri. Kok gak bisa baik-baik? Saya bilang, mau baik, tapi nyatanya, ya tetap ada salahnya terus. Lalu Tuhan mengatakan, itu indah. Karena kalau kamu sadar kelemahanmu, maka kamu dapat memperbaiki. Tapi kalau kamu sudah tidak peka, kamu sudah tidak melihat setiap hari akan segala kekuranganmu, maka di situ letaknya akan bahaya kejatuhan anak-anak Tuhan. Saudara. Karena kita akan mudah jatuh ke dalam sombongan, membenarkan diri, dan menilai menjadi hakim untuk orang lain. Dan Tuhan, di situ saya berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Engkau kok sayang kepadaku. Engkau mau tiap hari menghampiri, mau berbicara. Ini loh saudara, indah kalau kita sebetulnya hidup dengan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan Alkitab, Tuhan Yesus selalu sudah memberi contoh kepada saudara dan saya. Bahwa tiap malam Tuhan itu hadir di atas gunung. Dia berdoa untuk menghadap kepada Bapaknya. Dia mencari suatu tempat yang sepi, yang tenang, di mana dia menyeluangkan waktu untuk menghampiri Bapaknya. Dan Tuhan Yesus berkata, seperti aku diutus Bapa, aku mengutus kamu. Jadi apa yang Tuhan Yesus alami adalah saudara dan saya harusnya tiru dan alami dan praktekkan. Saudara-saudara sudah membaca Alkitab. Saudara mengatakan, aku sudah membaca Alkitab. Saudara sudah melihat bagaimana cara hidup Yesus Tuhan kita. Tapi saudara tidak mau mengikutinya. Coba biasakan kalau malam dibangunkan Tuhan jam 3, jam 4. Kadang-kadang itu bangun. Berdoa. Kalau memang masih ngantuk, jalan ke belakang, ambil air sebentar, terus kasih dingin, maka akan menjadi bangun dan bertelut. Nanti engkau akan melihat bagaimana Allahmu berbicara. Kau akan melihat perubahan yang nyata di dalam kehidupanmu. Ini yang saudara-saudara yang banyak mau mempraktekkan, sudah kelihatan hasil-hasilnya. Tidak lama, dalam waktu singkat ternyata terjadi perubahan. Ada sukacita. Yang dulunya pemarah menjadi berkurang. Yang dulunya menjadi mulut ini terlalu ngomong orang lain menjadi tidak bisa. Karena apa? Ada rem. Ada kuasa di dalam diri kita. Ini loh saudara. Karena Yesus sudah mengajar kepada kita. Tapi kita kerap kali menuruti daging. Kita malu. Kita malas. Kita mengatakan nanti kan bisa. Tapi kalau sudah mobil jalan. Sudah banyak anak-anak sudah bangun.
pembantu kita sudah bersih-bersih, itu sudah tidak tenang lagi, saudara. Dan Allah itu kalau berbicara dengan halus, dengan sabar dan kasih. Pada waktu saya dulu masih dibimbing secara 100%, dia kalau membimbing dengan tegas, keras, mengatakan ini boleh, tidak, ini jangan kamu lakukan, ini kamu harus lakukan. Karena kita masih anak-anak. Tapi sekarang saya merindukan kembali seperti masa yang lalu. Saya katakan, Tuhan, saya kepengen gitu loh Tuhan. Ini boleh, ini tidak. Tuhan mengatakan, kamu mau jadi anak terus? Kau harus mulai dewasa seperti Tuhanmu. Pada waktu Tuhanmu sudah dewasa, Yesus ini dilepas oleh Bapa. Dan dia harus mulai memakai akal budinya dan menetapkan langkah-langkahnya. Tuhan mulai berbicaranya lain. Kalau dia menyuruh, memberikan sesuatu, dia berbicaranya lain. Dia hanya menyodorkan sesuatu pandangan. Dia mengatakan, itu orang kasihan ya. Itu sudah tahu saya maksudnya Tuhan. Dia tidak mengatakan, itu bantu dengan keuangan, itu bantu dengan apa? Dah. Kalau dulu dia mengatakan, berikan uangmu itu pada dia, berikan ini pada dia. Sekarang tidak. Itu orang kasihan ya Yusa. Saya sudah tahu, oh ya Tuhan, apa maksudmu? Apa yang saya harus berikan? Ini berikan Tuhan. Oh ya baik kalau kamu mengerti. Loh, ini loh saudara. Kita dituntun langkah demi langkah dari kecil didewasakan, dibesarkan untuk menjadi dewasa di dalam Dia, saudara. Tetapi kita kerap kali tidak mau, maunya tetap bayi saja, maunya cuma nangis disuguhi, nangis disuguhi. Kalau susah diberi, kalau susah ditolong, tapi kalau seneng lari turut karepnya dewek. Ini kehidupan orang Kristen. Hari ini Tuhan mengajar kepada kita sekalian di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal 13. Di sini Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bagaimana kamu harus hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Ada masa-masanya yang kritis, di mana engkau harus menetapkan langkahmu dan tindakanmu, dan jangan kamu menyesal kalau kamu salah langkah. Tetapi jikalau engkau menurut apa yang Allah ajarkan, kau akan melihat kebahagiaan demi kebahagiaan. Dalam Yohanes pasal yang ke-13 mulai dari ayat yang pertama, kita lihat, kita baca sampai dengan ayat yang ke-3 lebih dahulu. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu, perhatikan, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Di ayat yang pertama, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Loh. Mungkin saudara mengatakan, ya Yesus Allah, pasti dia tahu segala-galanya. Betul enggak? Lalu kalau saudara dikatakan, engkau pasti ya tahu. Saudara bisa jawab apa? Enggak tahu. Aku manusia. Aku bukan Allah.
Betul enggak? Saudara-saudara, kalau kerap kali mengalami apa-apa, halangan-halangan, mengalami lalu saudara seiman berkata, percaya saja, seperti Tuhan Yesus. Naik ke atas kayu salib pun, dia tetap tidak goyang. Jawaban saudara apa? Ya itu kan Yesus. Itu kan Tuhan. Nah, saya belum jadi Tuhan. Tidak bisa begitu. Betul enggak? Loh, saudara pernah enggak dalam hatimu ngomong gitu? Ya itu kan Tuhan. Aku tidak jadi Tuhan. Kalau aku sudah jadi Tuhan ya bisa. Loh. Padahal status Yesus pada waktu di dalam dunia sama dengan kita. Yang ada di dalam Yesus Allah. Yang ada di dalam kita Allah. Karena di dalam kita Roh Allah Kudus juga Roh Allah. Yang ada di dalam Yesus Allah. Roh Allah Kudus juga sama status dia dan kita, saudara. Dan ada ayatnya di dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata apa? Roh Allah Kudus akan memimpin kamu dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Loh, itu firman Tuhan. Bukan hanya berbicara kepada saya, kepada tiap anak Tuhan yang akan menerima Roh Allah Kudus. Tetapi yang penting pemancarnya bisa nangkep enggak? Siaran TV sudah disiarkan, tetapi tergantung TV-nya mau nangkep enggak. TV-nya sudah dipasang, tetapi antenanya enggak cocok, madep ke sana, enggak bisa nangkep. Lah salahnya siapa? Salahnya yang punya TV atau salah penyiarnya? Hah? Salah TV-nya apa salah yang punya? Hah? Yang punya. Nah ini loh saudara. Saudara sudah diberi Roh Kudus, artinya penerima dan pemancar itu. Dia berbicara. Alkitab sudah memesan kepada kita. Dia memberitahukan. Dia memimpin kamu. Dia menghibur kamu. Tetapi tergantung daripada saudara bisa menerima atau tidak. TV-nya itu rusak atau orangnya yang tidak mau nyetel. Dua macam. Saudara tidak dapat mendengar akan siaran daripada Roh Kudus. Saudara yang tuli atau memang belum disetel, masih mati. Ya dah. Ini. Kadang-kadang sudah disetel tapi tidak ada kemauan mendengar. TV-nya dibiarkan ngomong sendiri. Saudara ngomong sendiri. Kalau lihat TV kadang-kadang gitu dah. TV-nya ngomong, saudara ngobrol sendiri. Hah? Dengar TV enggak? Sama enggak? Tuhan bicara, tapi saudara sibuk sendiri dengan masalah saudara sendiri. Berdialog, bantah-bantahan sendiri. Loh, kalau kadang-kadang kalau punya masalah itu kamu analisa enggak? Dianalisa enggak kalau punya persoalan? Dianalisa sendiri toh. Dijawab sendiri, dibantah sendiri, dicari jalan sendiri. Roh Kudus sudah ngomong, kamu enggak perhatikan. Lalu kalau ditanya, kamu enggak sembahyang? Sudah. Tapi enggak dengar apa-apa. Lalu kamu ngomong terus, TV-nya sudah ngomong. Lalu kalau ada peristiwa, oh Jakarta kebakaran. Kapan? Kemarin di TV. Loh saya ya nyetel TV kok. Lah kok kamu enggak tahu? Lah saya di mana ya? Oh sedang ngobrol. Sedang ngobrol sendiri. TV-nya enggak tak dengerin. Inilah saudara. Ini kenyataan. Yesus di sini berkata, Yesus telah tahu bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Wah, waktunya sudah habis. Padahal dia bekerja baru 3,5 tahun. Dan dia dibesarkan selama sekitar 27-30 tahun. Dia tidak bekerja. Dia menantikan waktu dan saat Bapa. Dia dari bayi sampai umur 30 dididik terus diam. Tidak muncul, tidak menyatakan kekuasaannya. Dia diam, taat dan setia kepada pendidikan bapaknya. Tetapi dia demikian muncul, kuasa menyertai dia. Dia membangkitkan orang mati. Dia menyembuhkan orang sang sakit. Dia melakukan segala perkara. Roti pun 5 menjadi 5.000.
Ikan diperintahkan masuk jala, masuk. Saudara tahu, Yesus tidak pernah terbatas kuasanya. Pohon pun dikatakan jangan jadi buah lagi, langsung mati. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia menyatakan bahwa manusia sebetulnya diberi kuasa. Pada waktu Adam dijadikan, Allah mengatakan, Adam, kuasai bumi ini dan segala isinya. Manusia itu sebetulnya punya hak, punya kuasa untuk menaklukkan segala isi dunia ini. Tetapi kuasa itu sudah diambil setan. Sekarang manusia sudah kehilangan kuasa. Tetapi setelah kembali Yesus merebut kuasa itu di dalam tangan dia. Jikalau orang yang percaya kepada dia menjadi suatu ciptaan yang baru, di dalam dia ada Roh Kudus, statusnya sama dengan Yesus. Hanya sekarang soalnya saudara berani tidak membayar harganya seperti Yesus bayar. Taat, menurut, melakukan apa yang Allah katakan. Dan itu harus dibelajar dari sedikit demi sedikit, saudara. Tidak bisa langsung engkau mengatakan, coba kalau saya dengar, mesti saya lakukan. Tidak bisa. Saudara dengar pun saudara bimbang, takut. Ya tidak. Tidak kenal. Coba saudara tidak kenal gubernur di Jawa Timur ini. Dia pakai pakaian biasa. Coba seperti saudara dan saya. Apalagi kalau pakai pakaian jembel, pakai caping keropak, jalan. Terus saudara bilang, itu gampang. Saudara pakai mobil, lalu parkir, bilang, itu gampang. Terus dia bilang, jangan parkir di sini. Itu dilarang. Coba, saudara ngomong apa coba? Biarpun dia gubernur loh, tapi tak pakai kupluk ya, yang jelek, pakai pakaiannya comang camping, terus deketin mobil saudara. Dia ngomong, jangan parkir sini dong. Apa jawab saudara? Apa urusanmu? Ya toh? Saudara berani gentak-gentak dia enggak? Berani, karena apa? Enggak kenal. Tapi suaranya sama enggak? Sama. Tapi saudara enggak kenal, saudara ya sepelekan karena saudara enggak kenal dia. Tapi nanti sebentar lagi kalau dia sudah pakai pakaian gubernur, datang ke tempat saudara belum ngomong lagi, jangan parkir di sini. Gemeteran kowe. Enggak kabur loh. Lu kok gubernur? Loh ya dah. Ini loh saudara. Demikian juga dengan Yesus. Yesus sudah berbicara, tetapi engkau tidak tahu, tidak kenal akan dia, ya saudara tidak akan dapat menghargai dia. Ini soalnya. Maka kita harus belajar dari firman Tuhan dan kita mengikuti apa yang Yesus lakukan. Maka engkau akan melihat Allah yang luar biasa. Engkau kalau ikut Yesus, segala perkara itu jadi dengan sendirinya. Ini saya alami. Sendirinya. Kalau minta apa-apa itu tidak ngotot. Sebabnya apa? Santai. Orang lain bilang, ya kalau kayak Pak Yusak sih santai. Iya memang santai. Saya ngomong segala sesuatu santai. Sebabnya apa? Saya kenal dari Tuhan saya dari kecil. Sebabnya apa? Sebab saya ya dididik Tuhan dari kecil. Mulai praktek, saya bilang ini bilang gini, ini bilang gini. Ya sudah, salah ya sudah. Pokoknya kan bapakku yang mengawasi. Nggak mungkin anaknya disuruh jalan, lalu bapaknya tahu di sana ada kolam, mau kecemplung nggak diambil. Nanti kalau mau kecemplung kan diambil bapak. Saya itu orangnya gitu. Suruh jalan saja. Nanti kecemplung. Lah kecemplungan urusannya bapak. Bapakku kan lebih tahu. Makanya pada waktu saya tidak punya rumah kontrak habis, uang habis, Tuhan saya cuma mengatakan, Tuhan, ini rumah tidak punya, kontrakan habis, duit tidak ada. Tuhan berbicara. Jangan takut, aku sudah sediain rumah buat kamu. Santai saja saya. Saya bilang sama istri saya, jangan takut, bapakmu sudah kasih rumah, dapat dari mana enggak tahu. Nanti kan jadi dewek. Saya cuma santai. Tapi setelah ditunggu dari itu, 6 bulan sebelumnya sudah bicara Tuhan. Tapi
5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, sebulan, tidak ada kenyataannya, mulai bingung. Adik saya, istri saya mulai bingung. Loh, ini nanti kita pindah mana? Ya tidak tahu. Loh, nah Tuhan janjinya piye? Ya dia sudah kasih rumah. Nah tapi kok tidak ada tanda-tanda nih? Lah ya mbah. Ya wes piye? Lah duit ya dulu, dah tidak punya. Loh tapi bener Tuhan enggak? Mulai mikir. Loh bener Tuhan? Bener. Lah tapi kok tidak ada tanda-tanda nih? Lah wong Allah itu kuasa, dia bilang, jadi ya ben. Lah carane piye? Lah ya enggak ngerti, aku dhewe enggak ngerti. Lah terus diem aja. Ya diem aja lah wis piye? Kenapa? Utang enggak boleh. Bilang orang enggak boleh. Lah terus piye? Aku bilang gitu, ya diem aja. Ben mongso bodoh. Lalu setelah kurang 3 minggu, Tuhan memberikan mimpi. Mimpinya itu gini. Saya di atas gunung. Lalu ada suara, kamu pergi ke gunung sana. Hah? Gunungnya lebih tinggi. Lalu Tuhan mengatakan, ya kamu loncat. Hah? Saya suruh loncat ke sana. Lah mana mungkin, saya bilang. Oh saya ini gak bisa terbang. Loh, kamu percaya enggak kalau aku katakan kamu loncat? Loh, kalau engkau suruh, saya loncat. Saya bilang, iya memang saya suruh. Saya lihat ke bawah, wah, jurang. Saya bilang, kalau saya loncat, secara manusia saya mati. Tapi engkau yang perintah saya loh. Mati urusanmu. Saya enggak berani lihat ke dalam, lihatnya ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang suruh, saya loncat. Saya bilang, ayo loncatnya tidak tanggung-tanggung. Sebab mati beneran sisan. Nah, mencolotin malah tak gas. Tidak pelan-pelan gitu, malah gendol. Ternyata saya loncat kira-kira 1,5 meter, masuk jurang. Ternyata di bawahnya itu sudah ada jembatan kaca. Jadi saya blek, loh, saya kok tidak jatuh ke jurang? Kaca. Saking beningnya ndak ketok dasare. Bapak sudah tahu, cuma menguji, kowe berani ndak? Tak perintah. Kayak saudara ini pinter berenang, tek ngajari anaknya berenang piye? Masuk ke air. Lu ndak bisa berenang. Kowe percaya ndak papa bisa berenang? Percaya, masukin. Nah, saudara berani ndak gitu? Ndak berani. Tidak berani itu berarti percaya apa enggak? Tidak percaya. Lah dia tidak percaya, bapaknya itu seneng apa jengkel? Aku dulu ngajari berenang, anakku terjun. Tidak bisa berenang. Bapakmu nanti yang nolong kamu. Terjun, tidak mau tak jongkrok malah. Betul lah. Ini loh saudara. Kita harus punya percaya bahwa Allahmu itu Allah yang kuasa. Pada waktu saya melihat begitu, saya jatuh, saya lihat, ada kaca. Saya lari cepat. Dalam waktu singkat, saya sudah tiba di puncak sana. Setelah tiba, Tuhan berbicara. Karena engkau percaya, engkau akan tiba. Rumah pun kamu akan dapat bayangi. Saya bangun, saya bilang sama istri saya, beres. Apa yang beres? Rumah. Mana? Ya nanti. Pokoknya mesti jadi. Sebab dia sudah melihatkan mesti jadi. Saya bilang, oke. Sudah ditunggu lagi 2 minggu. Belum ada apa-apa. Bareng kurang seminggu, mulai lagi. Istri saya, ini wis kayak seminggu loh. Iya, memang kayak seminggu. Tapi ya wis bentok. Lho kok ben lu piye? Wis ngene aja, kita ngepak-ngepak. Paki kabeh, barangnya dipaki, siap berangkat. Kemana? Nggak tahu. Kamu percaya? Percaya, ya sudah. Lalu istri saya itu memang terus terang, percayanya itu agak kurang. Tapi dia pinter. Pinternya gini. Pokoknya dia bilang, aku kan istri. Kepala rumah tangga kamu. Jadi saya gandol kue. Aku ngertinya pokoknya mesti duwe omah.
Dia pinter gitu lah. Saya bilang, amin. Sampai kue dak di omah sing isin Tuhan. Saya gitu modelnya, tak lempar sana. Aku kan hambamu Tuhan. Engkau bilang, ya saya katakan. Dak jadi, kue sing isin aku. Ya toh. Lah kalau dokene sudah ngomong kok, pegawai ini nggak dikasih, yang malu salah. Dokene. Ini loh. Saudara sama Tuhan itu harus gitu. Percaya, jangan takut, janji Allah, ya dan amin. Pegang. Kalau tidak jadi, yang malu Tuhan. Itu harus saudara itu harus punya percaya yang begitu. Nah, pada waktu itu, lalu Tuhan malamnya bicara sama adik saya. Gendiu tidak bicara sama saya, sama adik saya. Adik saya yang di Cirebon itu masih turun saya pada waktu masih sekolah. Dia bilang, Kak, Tuhan bicara, malam ini sembahyang. Sembahyang apa? Semalam suntuh. Hah? Sing kuat siapa? Lu suruh sembahyang semalam suntuh kok. Lah tapi sing kuat siapa? Ngantuk, aku bilang gitu. Ayo sembahyang lagi. Sembahyang. Tanya Tuhan, carane piye? Kon sembahyang semalam suntuh itu. Carane, tanya carane. Jangan ngawur. Aku bilang, aku kon sembahyang semalam suntuh dewean. Ya gepeng turu terus. Aku bilang, nggak kuat. Carane piye? Lalu sembahyang lagi. Tuhan berbicara melalui dia. Caranya gini, kamu sembahyang sampai kuatmu, istrimu sampai kuatmu, adikmu sampai kuatmu, adik yang satu lagi sampai kuatnya seberapa. Nanti giliran terus semalam suntuh jangan putus. Oh ya memper. Lalu saya mulai nakal. Nakalnya gini, kalau itu kehendakmu Bapak, kita jangan yang banguni harus malaikat. Sebab kalau kita yang bangunin, itu kan usaha saya. Tapi kalau malaikat Allah yang membangunkan, mesti itu jadi dengan sempurna. Waktu saya bersaksi, saya mengatakan, Tuhan, Engkau yang bangunin. Dan ternyata Tuhan mengatakan, iya, nanti aku kirim malaikat untuk bangunin kamu. Nah, itu senang saya. Saya sembahyang 1 jam, saya tidur. Saya tinggal tidur, tidak mau bangunin istri saya. Saya tidur, adik saya di sebelah sana dibangunin. Sembahyang, bagianmu, dia sembahyang. Yang sana habis sembahyang, istri saya dibangunin. Sembahyang, bangun, sana. Mengalami istri saya cerita, ada orang tidak percaya sudah salahmu sendiri. Istri saya itu dibangunin sampai kakinya kini dikili-kili. Lalu saya disikut, tak, kok ngaco orang tidur. Ngaco piye? Lah kakiku mbok kili terus. Sing ngili-ngili sapa? Itu Tuhan kirim malaikat untuk membangunkan kamu. Oh ya, aku jam sembahyang kok. Tak tinggal tidur. Nah, belum bagianku kok. Dan sampai jam 5 pagi semuanya rapi. Saudara tahu. Dan apa yang terjadi? Kita sembahyang, Tuhan bekerja di pihak yang lain. Ada suami istri tidak bisa tidur. Kenapa? Gelebakan terus sampai jam 12 malam. Lah. Kenapa kowe iso turu? Lah kowe ora iso turu. Sing istri bilang, "Kowe ora iso turu." Sing lanang bilang, "Kowe gak iso turu." Kenapa kowe? Iki lho ana suara terus satu tutupi bantal hilang, ndak hilang, malah ngomong terus. Ngomong apa? Lho kok padha? Lah aku yo. Ayo, omongnya apa? Kita itu punya simpenan emas kan 2 kilo. Kon bawa ngene Pak Yusuf. Dokter gigi itu loh, butuh apa toh dek nenek? Kok masih kon gowo mono? Bayangin. Dia tidak pernah saya bicara. Dan saya baru kenal sama dia. Bukan saudara. Dan dia tidak tahu kalau saya itu kontrak rumah. Habis, kurang seminggu. Tapi Tuhan berbicara sendiri. Menggerakkan sendiri. Lalu mereka berdua berunding. Kalau ini dari Tuhan, ya oke. Kita mau lakukan, tapi kasih tanda bisa tidur malam ini. Langsung tidur terus sampai pagi, tidak bangun. Dan suara ini hilang dalam nama Tuhan Yesus. Suara hilang. Dia tidur nyenyak blek dua-dua sampai pagi. Bangun, loh kok pules ya turune? Loh kan kita sembayangnya minta pules. Wah kayak gitu ya, mesti dari Tuhan. Ya yuk dibawa, kantongi masih. Pagi-pagi datang ke rumah saya.
Dia bilang, kamu butuh duit? Enggak. Saya tidak mau ngomong. Kowe butuh mas? Apalagi mas? Ora. Buat apa mas? Duit apa-apaan? Oh, enggak mungkin. Kenapa? Nanti tak cerita no. Tapi aku mau tahu dulu apa maksudnya. Maksud apa? Nanti dulu. Ini rumah siapa? Ini rumah siapa? Dia bilang gitu. Oh, rumah kontrak. Nah, dia bilang itu. Kapan habisnya? Minggu depan. Pantes, saya bilang gitu. Langsung dia bilang, pantes. Terus langsung dia ngomong apa? Terus terang, kamu punya duit berapa? Lah saya ya tidak boleh bohong toh. Saya bilang, tidak duit. Pantes, saya bilang, wah, dipantes-pantes ke terus. Aku bilang, piye toh Tuhan? Iki wong malah hamba dokter tapi urung di duit, yang prakteknya urung payu malah dipantes-pantes ke. Aku bilang, lalu dia ngeluar ke emas 2 kilo. Pakai cari rumah, beli. Saya bilang, siapa yang merena? Tadi malam begini-begini dia cerita. Sebentar, saya masuk. Saya bilang, saya berdoa, Tuhan, ini ada orang suami istri engkau kirim bawa emas ini benar. Tuhan mengatakan, aku yang utus. Ambil, pada waktunya aku akan ganti dia. Melalui kamu juga, kembalikan. Ini katakan, kamu hanya pinjam sementara. Saya bilang, oke, kamu datang sendiri. Saya tidak pinjam. Kamu meminjemi, betul enggak? Alkitab berkata, jangan kamu pinjam pada seseorang, betul loh? Jangan kamu utang. Tapi ini kan aku enggak utang toh. Dia teko dhewe ngutangi. Loh. Betul enggak? Aku enggak melanggar. Dia datang sendiri ngutangi. Malah tak kasih kwitansi disobek. Dia bilang, aku tidak ngutangi kamu. Aku datang sendiri memberikan ini. Kalau Tuhan mengendaki, kembalikan. Kalau tidak, tak usah kamu kembalikan. Ya, pada waktu itu, saudara tahu, dalam waktu 3 tahun setengah, Tuhan berkati dia 20 kilo emas. Dalam waktu 3 tahun setengah, 20 kilo emas diberkati Tuhan. Padahal emas itu dia usaha 5 tahun baru bisa mengumpulkan 2 kilo. Tapi setelah itu dia mengumpulkan 3 tahun setengah 20 kilo. Dia berkata, luar biasa Allahku. Allahku adalah Allah yang ajaib. Bahwa apa yang dia katakan aku lakukan, maka segala perkara itu jadi. Allahku tidak pernah berubah. Dia berkata. Maka pada saat itu saya mengatakan, baik Tuhan, kehendakmu jadi. Dan semuanya dilengkapi oleh Tuhan. Segala perkara ini Tuhan mengatakan apa? Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Loh, ya toh? Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Waktunya sudah sampai. Demikian pun Yesus sudah berkata kepada tiap-tiap anaknya, kalau ada sesuatu Yesus sudah tahu dan dia akan memberitahukan kepadamu melalui Roh Al-Kudus. Tak usah takut. Dan pada waktu itu dia harus kembali dan dia sudah melakukan kehendak Bapa. Dia mengasihi akan murid-muridnya seperti yang dikehendaki Bapa. Lalu ini perhatikan, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini loh saudara. Yesus tahu bahwa Allah menyerahkan kepada siapa? Tuh, kepada siapa? Kepada Yesus pribadi. Segala sesuatu diserahkan oleh Allah Bapa kepada Yesus pribadi. Ada waktunya di mana kita ini saat-saat tertentu diberikan kuasa penuh oleh Yesus. Seperti Bapa memberi kuasa kepada Yesus, kita pun diberi kuasa oleh Yesus. Ini tergantung daripada kamu. Yaitu pada saat apa? Pada saat engkau sudah mengalami segala perkara yang ajaib dengan Yesus.
Yesus diberi kuasa ini pada saat Yesus sudah menyelesaikan segala mujizat. Segala kuasa sudah mengalami, maka saatnya Yesus diberi kuasa penuh, tergantung kamu sekarang. Saat dimana paling berbahaya bahwa masuknya Yesus ke atas bukit Golgota, kematian Yesus di atas bukit Golgota, penyerahan Yesus di atas bukit Golgota, itu ditentukan mulai dari tempat ini, perjamuan malam. Di mana Allah sudah memberikan waktu kuasa 100% di dalam tangan Yesus. Engkau mau menjalankan mati di atas kayu salib boleh, engkau tidak mau menjalankan tidak apa-apa, itu hakmu. Tapi aku Allah sudah memberikan kuasa kepadamu, sudah menunjukkan segala rencanaku, tergantung daripada Yesus pribadi, manusia Yesus. Dan saat itu sudah ditetapkan mulai dari mana? Dari dalam hati Yesus. Ini loh saudara. Jadi segala sesuatu bisa terjadi kalau sudah dimulai dari dalam hati. Tidak dari luar dulu, tapi dari hati dulu. Tuh. Makanya dokter-dokter juga punya metode. Kalau mau cepat sembuh, mesti hatinya dibikin gembira dulu. Nah, Alkitab juga ngomong, hati yang bergembira itu menjadi obat. Obat yang paling mujarab. Maka Yesus, dia pada waktu itu sudah tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Berarti Yesus harus mengambil langkah yang tepat. Dia harus naik ke atas kayu salib. Dia mau atau tidak. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan di dalam dunia ini diberi kesempatan itu. Kapan? Yaitu kalau engkau sudah mulai diberkati Tuhan, engkau dituntun di dalam jalan-jalanmu, engkau diberkati dalam segala usahamu, engkau berkelimpahan, dikaruniakan banyak. Hati-hati. Saat seperti itu, engkau sama dengan Yesus pada waktu perjamuan ini. Kau diberikan hak untuk menentukan. Engkau mau terikat dengan harta bendamu? Engkau gunakan seenakmu? Engkau tidak mau rendah hati? Engkau tidak mau menurut kemuliaan Tuhan? Tetapi engkau gunakan menurut kehendakmu. Kau akan tanggung akibatnya sendiri. Maka banyak orang sudah mulai mau mati, barusan sadar. Aku dulu kalau cari Yesus tidak bakal menderita seperti ini. Sekarang mau ngebut nyari, sudah terlambat. Nah ini. Tapi jangan khawatir. Kalau segala sesuatu itu dibiarkan Tuhan terjadi, pasti masih ada waktu untuk mengejar dan memperbaiki. Asalkan mau meniru Yesus. Mau menjalankan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kalau kita perhatikan, Yesus ayat 4, lalu Yesus bangunlah dan menanggalkan jubahnya. Yesus sudah tahu dan dia langsung mengambil keputusan. Dia tanggalkan jubahnya. Apa artinya jubah? Dia menanggalkan segala keadaannya sebagai Allah.
yang berkuasa. Dia sudah diberi kuasa oleh Allah. Dia sekarang suruh memilih. Dia mau pakai terus menjadi pemimpin murid-muridnya, atau dia sudah rela menanggalkan jubahnya. Jubah yang dikaruniakan, kuasa yang dikaruniakan, harta benda yang dikaruniakan, segala kekuasaan yang dikaruniakan. Dia mengambil keputusan, tanggalkan jubahnya. Ini saudara. Dia tidak melekat dengan kekuasaannya. Dia tidak melekat dengan apa adanya. Segala perkara dia bisa membuat. Tetapi dia mengambil keputusan, menanggalkan jubahnya. Saudara sudah diberkati Tuhan banyak. Saudara sudah diberi kuasa dalam kedudukan. Saudara sudah diberikan tempat di mana engkau dihormati sesama manusia. Tetapi perhatikan, ada saatnya engkau diberikan kebebasan untuk menentukan langkah-langkahmu. Kalau engkau menentukan bahwa engkau menggunakan kuasa itu sebagai milikmu, sebagai alat untuk menekan orang lain, sebagai alat untuk mempertahankan kedudukanmu, ada waktunya di mana engkau akan menyesal. Karena apa yang engkau alami pada satu saat akan lenyap dan engkau harus mempertanggungjawabkan. Dan pada waktu itu kau akan melihat tak banyak orang bisa menolong. Banyak orang kaya raya. Pada waktu terjadi perampokan habis-habisan, tidak ada orang menolong. Karena pada waktu dia kaya raya, dia penuh dengan kebencian dan kekejaman. Dia menggunakan kuasa seenaknya. Tapi pada waktu dihabiskan harta bendanya, dia hidup sebagai seorang yang penuh dengan penderitaan. Tapi Yesus mengambil suatu langkah apa? Dia menanggalkan itu. Dia serahkan. Dia merendahkan dirinya. Dia lepaskan jubahnya. Diganti dengan ngambil kain linen. Artinya kain yang kasar. Dan dia ikatkan di pinggangnya. Dia siap untuk mengerjakan pekerjaan seorang pelayan. Dia rendah hati. Dia ambil kain yang kasar. Dia ganti. Dia ikat pinggangnya. Siap untuk bekerja. Orang yang bekerja mesti mengikat pinggangnya. Coba kalau saudara di rumah tangga punya pembantu yang pakai daster gedodoran gitu, lalu kerja ngepel, lalu disuruh sana lari sana, saudara lihat dia lari sana lari sini keserimpet jatuh enggak? Seorang yang siap kerja mesti pakai pakaian yang ringkes. Yesus mengikat pinggangnya dengan kain linen. Dia siap untuk mengerjakan. Menanggalkan semua, menjadi seorang yang dikehendaki Allah, menjadi pelayan. Meninggalkan kuasanya, meninggalkan mujizat yang dilakukan, meninggalkan kedudukannya. Dia merendahkan diri. Lalu dia mengambil apa? Baskom. Tempat untuk bekerja. Diisi air. Kemudian dia jongkok. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Saudara perhatikan. Raja di atas segala raja. Tuhan yang membangkitkan orang mati. Yang melayani murid-muridnya. Yang menyembuhkan. Yang memberi makan. Yang memberikan kesejahteraan. Yang menuntun dia ke dalam jalan yang benar. Dia merendahkan dirinya mencuci kaki murid-muridnya. Dia menanggalkan semuanya hanya karena apa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Coba renungkan saudara. Berapa lama engkau ikut dia tetapi ternyata seperti murid-murid Yesus. Engkau ditolong tetapi engkau merasa bangga. Tapi engkau tidak pernah membalas jasa dia. Tidak pernah engkau mencuci kaki Yesus.
Cuci kaki suamimu pun kau belum pernah. Suami mencuci kaki istrinya pun belum pernah. Suami kalau mau merendahkan dirinya merasa gengsi. Suami kalau merendahkan dirinya di hadapan istri dan anak-anaknya gengsi. Seorang pimpinan kalau merendahkan dirinya kepada karyawannya gengsi. Tetapi Yesus memberi contoh. Yesus merendahkan dirinya, tetapi murid-muridnya menjadi bangga mempunyai guru, mempunyai Tuhan yang rendah hati. Saudara, ini saya alami sendiri, di mana saya dulu paling memerintah istri. Tetapi sejak kenal Yesus, sejak Yesus mengubah saya, sekarang saya mau melayani istriku. Dan bukan istriku tambah lama kepalanya tambah besar, dia tambah sayang luar biasa. Anak-anak kalau saya salah, saya katakan, nak, maaf, papa yang salah. Dia bukan malah kurang ajar, tapi malah menghargai ayahnya. Karena mau tahu keadaan anak-anaknya. Konsekuen menjadi seorang pengikut Yesus. Saudara tidak usah takut kalau saudara itu merendahkan seperti Yesus. Melayani, mau tahu orang lain. Bagaimana rasanya menjadi seorang pelayan. Tidak bakal engkau dihina. Tetapi malah engkau akan dijunjung tinggi. Ini saudara, Yesus mengajar kepada kita untuk melayani. Kalau engkau melayani, hidup rumah tanggamu akan damai dan sejahtera. Karena Yesus sudah berjanji, aku memberikan kepadamu damai. Aku memberikan engkau kesembuhan. Aku membebaskan engkau dari segala ikatan-ikatan. Aku sudah melepaskan jubahku. Aku melepaskan segala kekuasaanku. Aku melepaskan mahkotaku untuk engkau. Untuk engkau. Tetapi apa yang engkau lakukan kepada sesamamu manusia? Maka kita periksa, saudara. Petrus pada waktu dihadapi oleh Yesus, dia mengatakan, Tuhan, masakan engkau cuci kakiku? Yesus berkata, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Yesus tahu dia harus membasuh semua kaki murid-muridnya, termasuk Yudas, saudara. Yudas yang mengkhianati dia, Yudas yang menyerahkan dia, dia juga basuh kakinya. Ini saudara, kalau engkau dikhianati oleh orang, kalau engkau disakiti hati oleh orang, jangan lupakan Yesus sudah melakukan dan kau harus melakukan. Layani dia, basuh kakinya, maka engkau akan melihat bagaimana Allah membela engkau. Yesus merendahkan dirinya. Karena apa? Karena kalau engkau tidak aku basuh, kata Yesus, engkau tidak dapat bagian bersama-sama dengan aku. Kalau engkau mau suamimu, istrimu, anakmu mendapat bagian daripada berkat yang Tuhan karuniakan kepadamu, rendahkan dirimu, basuh kaki mereka, layani mereka, maka engkau dapat bagian, mereka akan mendapatkan bagian berkat juga. Yesus mengajar kepada kita, ayat yang ke-13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus berkata, aku telah memberikan suatu teladan kepadamu. Berarti kita harus meniru dia, melakukan apa yang dia lakukan. Maka kita akan menerima berkat.
Kita akan menerima kebebasan. Kita akan menerima apa yang Yesus terima daripada Allah. Pada waktu dia setelah selesai melakukan segala perkara itu, dia menerima mahkota. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan Allah mengatakan, segala bangsa akan bertelut di bawah kakimu. Aku jadikan raja-raja pun menjadi pelayanmu, karena engkau taat dan setia. Dan apabila kita melakukan, kita pun akan mendapatkan kemuliaan yang Allah sudah sediakan. Karena Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus engkau. Berarti apa yang Allah lakukan kepadaku, Allah pun akan lakukan kepadamu, jikalau engkau setia dan melakukan kehendakku. Jikalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, maka engkau akan melakukan segala perintah-perintahku. Ini saudara, sehingga engkau mengeluarkan buah, dan buahmu itu membawa kemuliaan bagi Bapakmu. Amin. Mari kita berdoa. Kita periksa pribadi demi pribadi. Sementara kami sudahkah selama ini menjadi anak-anak Tuhan bertahun-tahun? Sudahkah engkau pernah membaca firman ini dan kamu mengalaminya, dan bahkan engkau menjalankan seperti yang dia jalankan? Sudahkah engkau melayani suamimu seperti Yesus melayani murid-muridnya? Sudahkah engkau melayani anak-anakmu seperti Yesus melayani